Undang-Undang Dasar. Yang kedua, fungsi eksekutif untuk menjalankan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, fungsi yudikatif untuk mengawasi berjalannya Undang-Undang Dasar. Tujuan negara yaitu untuk melindungi segenap bangsa dalam tumpah darah, mensejahterakan kehidupan bangsa dan memberikan manfaat bagi seluruh manusia. Pengertian NKRI. NKRI adalah negara kesatuan berbentuk republik. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1. Adapun terjadinya NKRI adalah atas berkat Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, melalui perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Adapun tujuan NKRI adalah untuk membentuk suatu perintah negara. Adapun fungsi NKRI adalah yang pertama, fungsi reguler, fungsi terkait pelaksanaan tugas dan berdampak langsung dengan masyarakat. Misalnya menentukan kebijakan politik, menjalani hubungan diplomatik, menegakkan supremasi hukum, dan lain-lain. Fungsi NKRI yang lain adalah fungsi agent of development. Fungsi ini berkaitan dengan tanggung jawab bank dalam menunjang kelancaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Semua kegiatan itu dilakukan dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran. Semangat berkebangsaan Indonesia. Semangat berkebangsaan tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis dalam lambang negara. Dalam lambang negara ini mengandung pesan bahwa meskipun beragam, bangsa Indonesia tetap bersatu sebagai satu kesatuan. Adapun unsur-unsur semangat kebangsaan, yang pertama adalah perasaan nasionalisme, yang kedua watak nasional, ketiga batas nasional, keempat bahasa nasional, kelima peralatan nasional, dan yang keenam agama. Adapun pengertian patriotisme adalah paham dan semangat kecintaan dan kesetiaan yang besar kepada tanah air. Patriotisme dibarengi dengan sikap berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Patriotisme bertujuan menjaga persatuan dan keutuhan negara dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Patriotisme juga bertujuan menghapus ekstremisme atau tuntutan yang berlebihan dari hak serta kewajiban warga negara, baik itu bagi individu atau kelompok. Ciri-ciri patriotisme yang pertama adalah cinta tanah air, rela berkorban, berjiwa pembaru, dan yang keempat, pantang menyerah. Adapun tujuan patriotisme adalah untuk mempertahankan kedaulatan, membangun dasar persatuan dan kesatuan, mendorong kemakmuran negara, dan menciptakan lingkungan aman dan damai. Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang mengacu cinta tanah air, kebangsaan sebagai produk bangsa, dan solidaritas terhadap sesama bangsa dan negara. Kata nasionalisme berasal dari bahasa Latin natio, yang berarti kelahiran, dan kemudian berkembang menjadi nation dalam bahasa Inggris Jerman yang berarti bangsa. Nasionalisme dapat mewujudkan sikap untuk memperjuangkan negara. Adapun sikap nasionalisme adalah merasa senang dan bangga menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, mempelajari sejarah dan budaya, menghargai jasa pahlawan, menghargai bendera dan lambang negara, dan giat belajar untuk menghadapi di area globalisasi. Adapun tujuan dari nasionalisme adalah untuk mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara merata. Adapun ciri-ciri nasionalisme adalah yang pertama, menempatkan kepentingan individu dan kelompok di bawah kepentingan bangsa. Yang kedua,
berkomitmen untuk bekerja demi kemakmuran bangsa. Yang ketiga, ada tujuan bersosial politik yang berfokus pada kesejahteraan bangsa. Yang keempat, selalu memperkuat kemakmuran. Yang kelima, taat dan patuh terhadap kebijakan dan hukum negara. Yang keenam, merawat dan menjaga keutuhan negara. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu untuk mempertahankan keunggulan dan kemakmuran negara. Adapun pengertian kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara. Kedaulatan merupakan hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah, pemerintah dan masyarakat. Kata kedaulatan dalam bahasa Arab adalah daulah, yang berarti kekuasaan. Dalam bahasa Italia disebut sovranità, yang berarti tertinggi. Kedaulatan dalam bahasa Inggris disebut sovereignty. Sedangkan kedaulatan dalam bahasa Latin adalah superiorus, yang artinya tertinggi atau tak penting. Adapun kedaulatan menurut Jean Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dihadapkan kepada rakyat dan negara tanpa adanya pembatas dari hukum. Adapun sifat dari kedaulatan menurut Jean Bodin adalah yang pertama, tunggal. Dalam negara tidak ada kekuasaan tunggal, yaitu dalam negara tidak ada kekuasaan lainnya. Yang kedua, asli, yaitu kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain. Yang ketiga, abadi, yaitu negara kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. Dan yang keempat, bulat, berarti kedaulatan negara tidak dapat diserahkan kepada perseorangan atau lembaga lainnya. Adapun kedaulatan menurut J.W. Gardner menyampaikan pengertian kedaulatan yakni merupakan kekuasaan tertinggi untuk mampu membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan segala bentuk dan hakikat unsur konstituennya berdasarkan kebijakan peraturan perundang-undangan. Adapun sifat-sifat dari kedaulatan menurut J.W. Gardner, yang pertama adalah eksklusivitas, yang kedua permanen, yang ketiga tunggal, dan yang keempat tidak terbatas. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan di bab 2 PKN ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Zafira, pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih.